Sejarah pernah mencatat satu perwira militer Indonesia kelahiran 19 Oktober 1910 di Ongkau, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Hindia Belanda bernama Adolf Gustav Lembong. Seorang petualang perang yang disebabkan kondisinya membawa ke berbagai kancah pertempuran di negara lain. Dalam De Jong, Lu tahun 1985, Lembong yang tergabung dalam pasukan KNIL pada tahun 1943 ditangkap oleh pasukan Jepang. Lembong ditahan di Luzon, Filipina. Sampai akhirnya bersama tawanan lain dia berhasil meloloskan diri. Petualangannya pun dimulai dengan bergabung dalam sebuah unit gerilya di pasukan USA FFI, United States Armed Forces in the Far East, LGAF, Luzon Guerrilla Armed Forces, pasukan gerilya beranggotakan gerilyawan Minahasa dan Filipina dalam menyerang Jepang. Di pasukan inilah Lembong yang namanya tidak terlalu dikenal dalam sejarah Indonesia dibandingkan Sudirman atau Abdul Haris Nasution dimulai. Sang gerilyawan yang bukan jago kandang itu berperang melawan pasukan Jepang di Filipina. Dalam sebuah artikel yang ditulis Arsenio Luxon berjudul Inside Indonesia, serta dimuat dalam surat kabar Manila Times 15 November 1948, tercatat aksi gerilya Lembong yang tidak kalah dengan si Guevara. Bahkan Arsenio menulis, aksi Lembong juga tak jauh berbeda dengan kisah dalam film laga Hollywood. Ada cerita penyamaran dari sergapan musuh, pertempuran, sampai pada romantisme cinta dalam era perang. Arsenio mencatat, Lembong mahir menyamar sebagai penduduk lokal Filipina, penjaga kampung, sampai menjadi kondektur kereta api. Berkat itu, setiap kali dirinya terkena pemeriksaan Jepang, fisik Lembong yang berkulit putih dan mata sedikit mirip Jepang bisa membuat nyawanya melayang karena dikira mata-mata Jepang. Lembong menarik perhatian dan mulai diperhitungkan gerilyawan Filipina setelah aksinya saat perang. Tembakan dari senapannya tidak pernah meleset mengenai pasukan Jepang. Keberaniannya dalam medan tempur pun akhirnya membuat Kapten Robert Lapham dari tentara ke-6 US Army memberikan pangkat Letnan II pada Lembong. Dia juga menjadi komandan Skuadron 270. Pada 6 Januari 1945, Lembong beserta anak buahnya yang berjumlah 9 orang dan kesemuanya orang Manado mengepung gedung pusat makanan dan peralatan Jepang serta mengambil semua bahan makanan dan pakaian dari gudang, lantas membagikannya kepada orang-orang. Keesokan harinya, mereka menyergap truk berisi serdadu Jepang. Sebanyak 27 pasukan Jepang terbunuh dan tak ada satupun korban dari pihak Lembong. Pertempuran demi pertempuran dimenangkan Lembong. Kemenangan untuk semua, teriak Lembong dan kawan-kawan. Tidak hanya peperangan yang dilalui Lembong, kisah cinta pun terjalin dalam perang gerilya tersebut. Lembong bertemu jodohnya, seorang gerilyawan perempuan Filipina bernama Asuncion Angel atau Sion. Kisah cinta mereka berakhir di pelaminan dalam desing peluru dan gegap gempitannya peperangan 1944. Ketika Perang Dunia II berakhir, Lembong kembali ke Indonesia yang saat itu sudah memproklamasikan diri dari penjajahan Belanda. Dia mendarat di Surabaya Januari 1946 dengan pangkat Letnan I. Petualangan perangnya pun dimulai di tanah kelahirannya di Indonesia saat Belanda melancarkan aksi polisionilnya atau yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Arsenio menulis,
21 Juli 1947, Belanda melanggar kesepakatan Linggarjati dan menyerang wilayah Republik Indonesia. Lembong menyeberang dan melawan agresor Belanda demi mempertahankan Ibu Pertiwi, tanah airnya. Lembong yang kenyang dengan pertempuran di berbagai medan akhirnya memegang komando sebuah brigade tentara Indonesia. Dengan pangkat yang cepat naiknya dari kapten ke mayor sampai menjadi letnan kolonel. Ada dialog yang memperlihatkan bagaimana jiwa nasionalisme Lembong terhadap Indonesia. Saat Arsenio 1948 menyambangi dan berkata, "Aku sedih melihat persenjataan TNI yang kurang ini," ucapnya. Lembong menjawab, "Kami hanya tentara miskin, tetapi jika Belanda menyerang kami akan bertempur. Kami akan memecah dalam kelompok kecil, tak ada komunikasi teratur, melakukan sabotase dan taktik bumi hangus. Kami akan membuat mereka merasakan apa yang bala tentara Jepang rasakan di Filipina," ucapnya kepada Arsenio. Tekad Lembong pun diikuti istri tercintanya Sion yang berkata, "Aku akan bersama suamiku ketika perang tiba. Jika perlu, aku harus jadi gerilyawan lagi." Perjalanan Lembong dalam revolusi kemerdekaan terbilang tidak semulus saat dia bergerilya di Filipina. Sempat berselisih dengan Kahar Muzakar yang menculik dan menawannya sampai dirinya ditugaskan sebagai perwira staf di markas besar tentara tanpa pasukan. Sampai pernah ditangkap dan ditawan di Ambarawa. Baru dibebaskan setelah perjanjian gencatan senjata Rumroyen. Pagi tanggal 23 Januari 1950, setelah Lembong kembali bergabung dengan TNI ditugasi membangun pusat pendidikan militer di Bandung, Lembong pun berangkat ke markas divisi Siliwangi. Tanpa diduga, KNIL mengamuk dan menyerang divisi Siliwangi yang saat itu terbilang sepi. Lembong bersama ajudannya yang saat kejadian berada di dalam divisi pun kaget mendengar suara netetan senapan. Saat mereka keluar, para KNIL yang tergabung dalam gerakan APRA, pimpinan Raymond Westerling, memberondong Lembong dan Leo Kailalo dengan brutal sampai tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut, gedung di mana Lembong terbunuh sejak sekarang dijadikan Museum Mandala Wangsit. Sedangkan jalan tempat museum ini berdiri sekarang dinamai Jalan Lembong.